Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Kali ini kita akan membahas soal TKP dari tryout BKN. Kenapa kita ambil soal dari tryout BKN? Karena teman-teman di luar sana juga banyak mengeluarkan FR bahwa soal-soal TKP atau soal-soal yang berada pada tryout BKN yang dilakukan secara gratis, yang dibuka secara gratis itu ternyata soalnya mirip-mirip dengan soal real pada saat ujian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TKP yang berasal dari tryout BKN. Soal nomor 1. Ketika kantor Anda mengadakan perjalanan ke tempat rekreasi, tiba-tiba terjadi tanah longsor yang menghambat perjalanan. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari jalan alternatif yang aman, B. Meninggalkan rombongan pulang, C. Mencari informasi mengenai longsor, D. Mencari informasi mengenai tempat hiburan lain yang lebih aman, E. Tidak peduli. Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Oke, kita analisa satu persatu. Yang pertama, kita bisa mengeliminasi beberapa jawaban. Jawaban yang bisa kita eliminasi adalah E, tidak peduli. Ini menunjukkan sikap yang cuek. Terus selanjutnya yang bisa kita coret lagi yang B, ya, meninggalkan rombongan. Ini berarti sikapnya egois, ya. Berarti bisa kita coret. Nah, sekarang pilihannya tinggal A, C, atau D. Nah, kalau yang D, mencari informasi mengenai tempat hiburan lain yang lebih aman. Kalau mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman, bukan tujuan akhir yang kita rubah. Pertama-tama, jika mendapatkan masalah, yang harus kita lakukan adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Bukan merubah atau bukan men-set ulang target kita. Nah, di sini kan jelas, sudah ada target awal ke tempat rekreasi tertentu. Ya, berarti untuk mencapai hal itu kita jangan cepat menyerah. Kita jangan merubah target tujuan kita. Kalau yang D, mencari informasi mengenai tempat hiburan lain, artinya kita langsung merubah tujuan awal kita. Nah, ini terkait dengan pekerjaan. Ketika teman-teman nanti ada di dalam suatu pekerjaan, sudah menetapkan target di awal, sudah ada target perusahaan, tetapi ada kendala, lantas karena ada kendala itu, justru bukan kendalanya dihilangkan, tetapi tujuannya dirubah. Itu sesuatu hal yang kurang tepat ya teman-teman. Tujuan bisa kita rubah ketika kita sudah mencari solusi dari setiap permasalahan. Jika terus seperti itu, ya pola pikirnya seperti itu, jika setiap ada masalah tujuan yang dirubah, setiap ada masalah tujuan yang dirubah, itu tidak akan pernah sampai ke tujuan akhir. Setiap pekerjaan, setiap permasalahan, setiap goal itu punya kendalanya masing-masing. Berarti bukan tujuan yang kita rubah, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya. Berarti yang D kurang tepat juga ya, ya. Tinggal A atau C. Nah, kalau yang C, mencari informasi mengenai longsor, ini kurang detail ya, kurang detail membahas apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau yang A sudah terlihat jelas di sini alternatif solusi yang ditawarkan, yaitu mencari jalan alternatif yang aman. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi pilihan jawabannya adalah A, mencari jalan alternatif yang aman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rekan kerja Anda merupakan anak dari salah satu atasan melakukan suatu kesalahan yang fatal. Apa yang saya perbuat? A. Takut untuk mengingatkan. B. Memberinya nasihat tapi memintanya untuk tidak melapor kepada ayahnya. C. Mengingatkannya. D. Meminta orang lain untuk menasihatinya. E. Melapor pada atasan. Nah, teman-teman, jika teman-teman di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu dunia kerja atau kelak nanti menjadi seorang PNS, sikap yang ideal yang diharapkan ya, yaitu adalah berani memberitahu jika ada kekeliruan, ya. Berani mengambil sikap yang tegas jika melihat sesuatu yang salah atau yang keliru, ya. Seperti itu. Nah, kalau jawaban A, takut untuk mengingatkannya, tentu ini sudah nyata-nyata bukan pilihan yang bijak. Artinya,
kita tidak berani menerapkan kebenaran. Seperti itu ya. Ini kita coret ya. Yang B, memberinya nasihat tapi memintanya untuk tidak melapor kepada ayahnya. Ini sudah menunjukkan ada sikap peduli. Tetapi dengan ada embel-embelnya, dengan memintanya tidak melapor kepada ayahnya, itu akan menjatuhkan wibawa teman-teman ya. Menerapkan aturan tetapi masih takut ya. Yang C, mengingatkannya. Oke, coba kita simpan. Yang D, meminta orang lain untuk menasihatinya. Ini juga menunjukkan sikap kita yang masih takut dalam menerapkan suatu aturan yang benar. Yang E, melaporkan pada atasan juga bisa menjadi alternatif ya. Tetapi perlu teman-teman ingat, di sini ada kata kunci melakukan kesalahan yang fatal. Tentu jika hal tersebut dilakukan, tentu wajib untuk mengingatkannya tanpa ada embel-embel memintanya untuk tidak melapor kepada ayahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Lagi pula kalau ayahnya adalah seorang yang profesional dalam dunia kerja, tentu dia akan mendukung ya. Apalagi kesalahan yang diperbuat adalah kesalahan yang fatal. Oke, teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu ketika pulang kerja, tiba-tiba hujan deras sedangkan Anda tidak membawa payung, maka Anda akan A, menunggu hingga hujan reda, B, membayar ojek payung, C, menerobos hujan, D, menerobos hujan dengan tas sebagai pelindung, E, menunggu teman yang membawa payung. Nah, di sini teman-teman pilihan jawabannya mirip-mirip. Tetapi di sini pada soal tidak menggambarkan ada sesuatu yang urgent atau hal yang sangat penting untuk kita segera menerobos hujan atau segera pulang ke rumah ya. Lain hal ketika di soal menyebutkan ada sesuatu hal yang sangat penting untuk Anda segera pulang atau sampai ke rumah. Misalnya anak Anda sedang sakit dan tiba-tiba sedang hujan. Seperti itu ada alasan kita untuk menerobos hujan tersebut. Ada alasan kita untuk segera pulang. Tetapi teman-teman lihat pada soal ini, tidak ada alasan yang menjelaskan kenapa kita harus buru-buru, kenapa kita harus menerobos hujan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bersabar menunggu hujan reda. Ini menunjukkan sikap karakter kita yang sabar dan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Lain hal ketika pada soal menyebutkan ada sesuatu yang urgent atau hal yang sangat penting atau hal yang sangat mendesak untuk teman-teman segera pulang atau segera menerobos hujan ya, seperti itu. Tetapi jika di soal tidak menyebutkan hal itu, maka pilihan jawaban yang tepat adalah menunggu hujan reda. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Rekan kerja Anda meminta izin akan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Maka sikap Anda adalah A, tidak menurutinya, B, memberinya izin, C, ikut menggunakan fasilitas kantor, D, menyuruhnya meminta izin rekan yang lain, E, tidak peduli. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, yang memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, jawaban yang paling tepat adalah pilih jawaban yang dengan tegas menyatakan menolak. Tidak ada embel-embel syarat, tidak ada rasa keraguan untuk menolaknya. Berarti dari pilihan jawaban ini yang paling tegas memperlihatkan bahwa tidak mengikutinya adalah A, yaitu tidak menurutinya. Kalau memberinya izin tentu juga kita terlibat di situ ya. Fasilitas kantor tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi kita. Ya, seperti itu. Itu yang diharapkan oleh para pembuat soal. Ikut menggunakan fasilitas kantor tentu bukan jawaban yang tepat ya. Menyuruh meminta izin ke rekan kerja yang lain ini sama dengan melemparkan tanggung jawab ya, seperti itu. Tidak peduli, ini merupakan lagi-lagi kalau ada pilihan jawaban tidak peduli, jangan dipilih. Oke, teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 5. Instansi Anda terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara pekan olahraga.
Untuk mensukseskan acara tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Membuat acara semeriah mungkin sehingga meninggalkan kesan. B. Mengordinasi rekan kerja untuk menghubungi vendor yang berpengalaman dan sponsor yang dapat menunjang suksesnya acara tersebut. C. Mencari pelatih yang terbaik untuk dapat juara umum. D. Menyiapkan fasilitas memadai. E. Mempersiapkan atlet-atlet yang bertanding. Ya, di sini kata kuncinya ya teman-teman. Terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga. Tentunya ketika kita diberi tanggung jawab, tentu kita harus mensukseskan acara tersebut. Ya, seperti itu. Kriteria sukses bukan hanya meriah, ya, bukan hanya menjadi juara umum, ya, seperti itu. Kriteria sukses ada banyak, berarti yang mencerminkan, yang menggambarkan jawaban yang komprehensif adalah B. Di sini juga memperlihatkan kemampuan kita untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, ya. Ada rekan kerja, ada vendor, ada sponsor. Di sini kita memperlihatkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melihat yang A mungkin pilihan jawaban selanjutnya, yaitu membuat acara semeriah mungkin. Ini salah satu tolak ukur kesuksesan. Kalau yang C, mencari pelatih terbaik untuk mendapatkan juara umum, ya, ingat di sini kita posisinya menjadi tuan rumah, terpilih menjadi penyelenggara. Nah, bukan hanya juara umum yang kita target, ya, tetapi ini menyangkut nama baik instansi kita. Kalau acaranya sukses, tentu itu akan membawa nama baik perusahaan kita atau instansi kita. Nah, teman-teman, ini adalah soal terakhir. Saya sarankan teman-teman banyak latihan di tryout gratis yang disiapkan oleh BKN, ya. Tentu soalnya tidak mungkin jauh melenceng dari soal-soal tryout yang disiapkan oleh BKN karena penyelenggaranya adalah BKN, ya. Teman-teman, silakan coba tryout tersebut. Semoga ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang malas membuka YouTube, saya sudah membuat Facebooknya. Silakan teman-teman ikuti juga Facebooknya atau Instagram saya untuk mendapatkan video-video terupdate. Nah, teman-teman, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.